Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita memuji Allah. Kita bersyukur padanya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Syarah Fadlul Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, kemudian disyarah oleh Syekh Muhammad Mazmun hafizahullah ta'ala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita terkait tentang muqaddimah dari kitab ini, yang mana pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas nama kitab, kemudian kenapa pengarang tidak menguqaddimah kitabnya, kemudian yang ketiga adalah ta'riful Islam, definisi dari Islam. Kemudian permasalahan yang keempat adalah terkait tentang gaya penulisan yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yang mana beliau setelah menyebutkan judul bab langsung masuk pada ayat atau pada hadis. Beliau melakukan hal ini sebagaimana yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Maka di sini disebutkan awrad al-musannif rahimahullah fi hadzal kitab ayatin wa ahaditha bawwabaha ala mawdu'atin ikhtaraha wa aradaha. Sang pengarang di sini menyebutkan di dalam kitab ini ayat-ayat, banyak ayat, begitu juga ahadits, banyak hadis, bawwabaha ala mawdu'at, yang dibuat berbab-bab dengan judul yang banyak. Ikhtaraha wa aradaha, yang mana beliau memilih bab tersebut, judul tersebut, dan beliau yang menginginkan. Walam yudkhil fi hadhihi al-ayat wal ahadith ay kalimatan min 'indi, yang mana beliau rahimahullah di dalam penulisan kitab ini tidaklah memasukkan ke dalam ayat-ayat tersebut atau hadis-hadis tersebut kalimat apapun dari dirinya. Wa hadha yu'addu min husni tasnif. Dan inilah termasuk dalam bagus di dalam mengarang suatu buku. Artinya bagaimana? Wal musannifu idza kana ala darajatin 'aliyatin min al-'ilmi yuqallilu kalamahu. Bahwasanya sang pengarang apabila ia berada pada tingkat yang tinggi pada ilmu, dari ilmu, maka dia akan mempersedikit kalimat-kalimatnya. Artinya di dalam buku yang ia karang akan dipenuhi dengan dalil-dalil, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maupun dari perkataan para salaf, perkataan para ulama. Maka semakin banyak athar, semakin banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah maupun perkataan para salaf di dalam suatu karangan buku, maka itu menunjukkan akan tingginya kualitas buku tersebut. Karena banyak orang yang mengarang buku yang mana dalilnya sedikit, disebut satu ayat kemudian panjang lebar kesana kemari, lebih banyak dari dirinya. Wa yaktafi bil athar,
dan mencukupkan diri dengan asar. Ma ja'alil asari yudallilu 'ala al-ma'na alladhi bawwaba 'alayh. Dan dijadikan asar-asar tersebut, dalil-dalil tersebut menunjukkan akan makna yang terkandung di dalam bab yang dia buat. Misalnya bab terkait tentang A, maka dalilnya ini. Terkait tentang B, dalilnya ini, langsung kepada dalil. Sebagaimana beliau menulis misalnya kitab Tauhid. Beliau menulis bab wujubi tauhid, langsung dalilnya. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang kedua, kemudian ayat yang ketiga. Begitu juga seterusnya. Walidzalika yaqulu al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Sebab demikian berkata Imam Khatib al-Baghdadi, beliau mengatakan, man sannafa faqad ja'ala aqlahu ala tabaqin ya'riduhu 'ala an-nas. Maka barang siapa yang mengarang suatu buku, maka dia telah menjadikan akalnya berada di atas suatu nampan, suatu hidangan, ya'riduhu 'ala an-nas, yang ia tawarkan kepada manusia, yang ia berikan kepada manusia. Karena seperti itulah suatu karangan. Misalnya orang yang memasak, setelah dia memasak berbagai macam makanan, kemudian dia hidangkan. Kemudian orang-orang akan menilai kualitas masakannya. Begitu juga ketika orang mengarang suatu buku, maka secara tidak langsung ia telah menghidangkan akalnya untuk orang lain. Sehingga orang akan memberikan nilai terhadap akalnya tersebut, terhadap karangannya tersebut. Sehingga ketika orang itu mengarang suatu buku, kemudian bukunya dipenuhi dengan Alkitab, dengan As-Sunnah, dengan asar-asar, maka orang akan mengetahui kualitas akal orang tersebut, akan mengetahui kualitas keilmuannya. Maka barang siapa yang mengarang, maka dia telah menjadikan akalnya di atas suatu nampan, suatu hidangan yang ia akan tawarkan kepada manusia, yang ia akan hidangkan kepada manusia. Supaya apa? Liyahkumu fihi wa yanzuru, supaya dinilai, dilihat kepada karangan yang tersebut. Mada mutabaqati ma awradahu min al-ayati wal ahadithi litarjamah. Untuk dilihat sejauh mana mutabaqah, sejauh mana kesesuaian apa yang bertaruh dari ayat dan hadis terkait tentang judul di dalam setiap pembahasan. Kadang bisa jadi seorang itu menulis suatu judul pembahasan, kemudian menyebutkan dalil-dalil ayat-ayat, ternyata ayat ini tidak sesuai dengan judul pembahasan tersebut. Ada ayat yang lain yang lebih pas dengan judul tersebut. Maka itu akan dinilai oleh para pembaca. Akan dinilai kualitas akal orang yang menulis buku tersebut. Diqqatahu fil ikhtiyar. Bagaimana ketelitiannya di dalam memilih. Akan dinilai. Hal ikhtara ma sahha aw ma lam yasih. Apakah dia memilih sesuatu yang sahih atau sesuatu yang tidak sahih? Itu akan dilihat. Oh, ternyata hadis yang ia cantumkan adalah hadisnya lemah. Oh, hadis yang ia cantumkan adalah hadisnya hasan. Hadis yang ia cantumkan, masya Allah, hadis yang muttafaq ala sihhati, yang disepakati akan kesahihannya. Ini merupakan isyaratul khafiyah lil ma'na alladhi yurid, yang merupakan isyarat yang tersembunyi untuk makna yang ia inginkan. Lidzalika lamma tamayyaza al-Bukhari bihadza qala jam'un min al-a'immah. Karena sebab demikian, yang mana Imam Al-Bukhari rahimahullah memiliki keistimewaan akan hal ini, sehingga banyak dari para ulama mengatakan fiqhul Bukhari bi tarajumihi, fikihnya Imam Bukhari, tingkat pemahaman Imam Bukhari dalam bahasa lain, madhabnya Imam Bukhari itu berada pada setiap judul yang beliau sebutkan di dalam Sahih Bukhari. Itulah sudah fikihnya. Itu adalah madhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Karena Imam Bukhari menaruh judul
Nah, inilah dia pemahamannya. Inilah dia madhabnya. Kemudian setelah itu menaruh ayat-ayat, menaruh dalil-dalil di dalam kitabnya. Wa taqra'u fi tarajum al-abwab bil Bukhari kas-sihr. Maka ketika engkau membaca judul-judul di dalam bab-bab yang terdapat di dalam Sahih Bukhari, dia bagikan sihir. Begitu menyihir, sangat luar biasa. Dilalatun wa ma'anin wa alfadh ya'ti. Bagaimana kandungan-kandungan makna, dalil-dalil, lapas-lapas yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Wal musannifu rahimahullah tamayyaza bihada. Begitu juga pengarang memiliki keistimewaan akan hal ini. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, kalau kita melihat kepada kitab-kitab yang beliau tulis penuh dengan dalil. Lihat kepada kitab Tauhid, hampir tidak kita temukan ucapan beliau. Walaupun ada, itu hanyalah sedikit. Begitu juga Fadlul Islam. Begitu juga kitab-kitab yang lain. Penuh dengan dalil. Penuh dengan ayat-ayat. Penuh dengan ahadits. Penuh dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka itu menunjukkan akan kualitas keilmuannya. Menunjukkan akan kecerdasan, kehebatan, kealiman di dalam mencocokkan antara judul dengan dalil. Karena bisa jadi kita pintar dalam mencari judul, tapi kita tidak menemukan dalil yang sesuai dengan judul yang kita bahas. Maka ini adalah keistimewaan beliau rahimahullah ta'ala. Wa imtadaha Ibnu Qayyim rahimahullah, maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memuji siapa yang beliau puji, al-mufti alladhi takallama yatakallamu 'anil mas'alah tahditsu lin-nas, yaitu memuji seorang mufti yang ia berbicara tentang suatu masalah yang terjadi pada manusia, yang ia sampaikan kepada manusia atau memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di antara manusia, bi annahu yaqtasiru ala lafdhil Qur'an aw sunnah wa la yujawizuhuma, yang mana ia membatasi apa yang beliau ucapkan itu dengan lafaz-lafaz Al-Quran, dengan dalil-dalil Al-Quran, begitu juga dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW, dan tidak melewati. Ketika ada orang datang kepadanya, ya Syekh, saya memiliki permasalahan begini dan begini. Oh, permasalahanmu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahanmu sesuai dengan hadis Rasul SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman begini. Nabi SAW bersabda begini. Jadi mencukupkan orang dengan dalil, tidak melewati dalil, tidak mengatakan permasalahanmu ini menurut saya begini dan begini, tidak menyebutkan dalil, tapi mendatangkan dalil yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh manusia. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika ada seorang mufti yang memiliki kemampuan seperti ini, membatasi ucapannya dengan lafaz-lafaz Al-Quran, dengan lafaz-lafaz hadis Nabi SAW, dan tidak melewati hal ini merupakan sebuah tanda dari tanda kealiman seseorang. Fakadzalika imtadahu ahlu tasnif bil iktisari ala al-ayat wal ahadits wa taqlil al-kalam. Begitu juga ahlu tasnif, orang yang mengarang. Orang yang mengarang dipuji. Kapan dia dipuji? Bil iktisari ala al-ayat wal ahadits wa taqlil al-kalam. Ketika ia mencukupkan diri, membatasi diri dengan ayat-ayat, membatasi diri dengan hadis-hadis, dan sedikit bicara. Kalaupun dia ingin bicara, menjelaskan ayat tersebut, menjelaskan hadis tersebut, maka ia menukil perkataan salaf, perkataan para ulama. Misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka maksud dari ayat ini adalah sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu. Begitu juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Imam At-Tabari, dan yang lainnya dari para ulama tersebut. Dia menukil, dia mempersedikit ucapannya, wa qad qila,
Ini adalah ucapan yang indah yang perlu menjadi renungan bagi kita semua, yaitu al-ilmu nuqtatun katharaha al-jahilun. Ilmu itu adalah nuqtah, ya, ada sebuah titik, artinya sedikit. Katharaha al-jahilun, dijadikan dia banyak oleh orang-orang yang jahil. Ilmu ini adalah sedikit, yang menjadikan dia banyak adalah orang-orang yang jahil. Permasalahan yang mungkin tidak butuh penjelasan yang panjang lebar, kemudian dijelaskan dengan panjang lebar, semakin menjadikan dia tidak dipahami. Fa'anta lamma tubawwibul bab wa turidul ayati wal ahadith ad-dalat alayh, thumma taj'alul ayati wal ahadith tashrahu ba'daha ba'da, takunu qad qaddamta bihadhihi surah ilman khassan safiyan min ayyi ra'yin wa ayyi syaibatin qad tuzibul ma'na atau tuharrikuhu 'anil maqsud. Maka engkau, ketika engkau menulis bab-bab pembahasan, kemudian di dalam bab-babmu engkau menaruh di sana ayat-ayat, begitu juga hadis-hadis yang menunjukkan akan bab tersebut, maka engkau telah menjadikan ayat-ayat tersebut dan juga hadis-hadis tashrahu ba'daha ba'da, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Bisa jadi ayat yang pertama menyebutkan secara umum, kemudian ayat kedua ada sedikit perincian, kemudian ayat ketiga lebih khusus lagi, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Ketika seorang pengarang mampu melakukan hal tersebut, maka itu menunjukkan akan kecerdasannya, maka itu akan menunjukkan kehebatannya di dalam mengarang. Maka lihatlah Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab ketika menaruh ayat-ayat tersebut. Ayat-ayat tersebut saling menjelaskan satu dengan yang lain. Ini adalah menunjukkan akan kehebatan seorang pengarang. Maka jika engkau telah menjadikan di dalam setiap bab yang kau bahas adalah dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari Sunnah Nabi SAW yang menjelaskan, saling menjelaskan satu dengan yang lain, takunu qad qaddamta bihadhihi surah ilman khassan safiyan, maka engkau telah menghidangkan dalam bentuk yang seperti ini berupa ilmu yang khas, ilmu yang khusus, ilmu yang safian, ilmu yang bersih, min ayyi ra'yin, dari berbagai macam pemikiran, atau ayyi syaibatin, atau dari berbagai macam kerancauan, dari berbagai macam noda, fatuzihul ma'na, yang dapat merusak, merancaukan makna, atau tuharrikuhu 'anil maqsud, atau menggerakkan dia dari tujuan. Bisa jadi ketika kita menjelaskan suatu ayat, ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh ayat tersebut. Semakin panjang lebar, semakin keluar dari tujuan dari ayat yang disebutkan. Maka ketika kita menyebutkan suatu ayat, kemudian datangkan ayat yang berikutnya menjelaskan ayat tersebut, maka ini merupakan sebuah kehebatan di dalam sebuah karangan. Penuhi karangan-karangan tersebut dengan dalil. Tidak ada ra'i di situ. Tidak ada akal pemikiran yang bisa jadi bertentangan dengan dalil tersebut. Wa hadhihi min mahasinit tasmi'. Dan model seperti ini merupakan keindahan di dalam sebuah karangan. Lakin ma husnit tabwib wa husnil ikhtiyar wa husnit tertib, yani, kan, tapi harus disertai juga dengan bagus di dalam menyebutkan bab-bab. Kemudian bagus juga di dalam memilih bab-bab dan bahasannya. Begitu juga husnul tertib, bagus di dalam mentertib di dalam menulis. Awalnya umum dulu, secara garis besar, kemudian disebutkan keutamaan, kemudian disebutkan dan lain sebagainya, kemudian sampai yang terinci. Semakin jauh, semakin rinci ia bahas. Ini adalah sebuah keistimewaan, sebuah keindahan di dalam sebuah karangan. Yani, anna irad al-ayat wal ahadith tahta al-bab ma'a mustin tertib
وحسن الاختيار والإشارات إلى المعنى بالتبويب من حسن التصنيع. Bahwasanya menaruh ayat-ayat, menaruh hadis-hadis di bawah setiap bab pembahasan, kemudian disertakan dengan bagusnya di dalam menyusun bab-bab tersebut, bagusnya juga di dalam memilih bab-bab tersebut, dan adanya isyarat kepada makna di dalam setiap bab, itu merupakan min husni at-tasni'. Itu merupakan keindahan, keelokan, bagusnya di dalam sebuah karangan. Fahadha al-muallif ke kitab at-tauhid. Maka sang pengarang, yaitu pengarang Fadlul Islam, begitu juga karangan yang lain seperti kitab at-tauhid. Bagaimana kitab at-tauhid? Yatamayyazu bi husni at-tasnid. Ia memiliki keistimewaan dengan bagusnya sebuah karangan tersebut, susunan yang ia buat, yang dikarang oleh Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, yang dikarang oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Wa huwa yaj'al nusus al-bab tashrabu ba'daha ba'dha. Yang mana beliau di dalam kitab Tauhid menjadikan nas-nas di dalam setiap bab, dalil-dalil di dalam setiap bab, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi SAW, tashrabu ba'daha ba'dha, saling menjelaskan satu dengan yang lain. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita pahami bersama terkait tentang masalah sebuah karangan. Maka satu karangan akan semakin indah jika dipenuhi dengan dalil, dengan athar, baik dari kitabullah maupun dari sunnah Nabi SAW, dan penjelasan-penjelasan para salafus salih, penjelasan para sahabat, penjelasan para tabi'in, ba'ut tabi'in, penjelasan para ulama, dan sang pengarang mempersedikit ucapannya di dalam karangan tersebut. Maka karangan tersebut menjadi sebuah karangan yang sangat luar biasa. Itu saja mungkin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang keempat dari muqaddimah kitab ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan kepada permasalahan yang kelima pada pembahasan yang akan datang insyaAllah. Dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.